Shalom jemaat Tuhan, kiranya senantiasa dalam kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini judul devotion kita adalah Defending Your Faith. Belakangan ini sedang viral sebuah video pertanyaan jebakan Dondi Tan kepada Yunia, seorang perempuan Kristen yang karena kebingungan dengan iman Kristennya, maka dia akhirnya menjadi mualaf juga. Mungkin Anda pernah menonton video tersebut dan bingung dengan jawaban apa yang harusnya kita orang percaya berikan untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Sebelumnya mari kita periksa baik-baik pertanyaan Dondi Tan tersebut. Pertanyaannya seperti ini. Jika Yunia orang Kristen dan cintai kepada Yesus Kristus, sekiranya Yunia ada pada saat Yesus akan disalib, apa yang akan Yunia lakukan? Lalu Dondi Tan memberi 3 opsi yang dia sendiri ajukan, yakni pertama, lari. Kedua, bantu Yesus supaya tidak disalib. Atau yang ketiga, bantu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Semua jawaban ini adalah jebakan, yang apapun kita pilih, maka pasti ada serangan lanjutan untuk menyudutkan kita. Misalnya, jika kita pilih lari, berarti kita tidak cinta Yesus dong. Jika kita pilih bantu Yesus, berarti Yesus nggak jadi mati dan menebus dosa manusia. Jika kita pilih bantu tentara Romawi, maka kita akan diperhadapkan dengan respon iman dan etis. Masa kita mau membunuh manusia tak bersalah? Berarti kita tidak sayang Yesus dong. Apa yang harus kita lakukan dengan diperhadapkan dengan pertanyaan ini? Saudara, ini adalah salah satu contoh di mana dunia begitu giatnya mempertanyakan iman dan percaya kita. Dan sebagai orang percaya, harusnya kita siap dengan berani mempertahankan iman kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami dasar iman dan keyakinan kita. Bukan asal menjadi percaya atau menjadi Kristen karena ikut orang tua, tetapi seperti sebuah lagu, "Karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya." Gereja Tuhan harus mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan keimanannya di hadapan dunia melalui pengajaran firman Tuhan yang benar dan pengajaran firman Tuhan yang utuh. Bersyukur pada minggu yang lalu gereja kita mengadakan conference dengan tema Intelligent Faith atau iman yang cerdas. Salah satu tujuannya adalah untuk memperlengkapi jemaat dan hamba-hamba Tuhan untuk benar-benar mengenal dan paham keimanan kita di dalam Kristus. Atau aku sadar dan mengerti kenapa aku percaya Yesus dan bukan yang lain. Salut buat gembala sidang, para majelis gereja, dan para panitia yang sudah berjuang mengadakan conference ini. Dan dampaknya sangat baik bagi jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Nanti kalau diadakan lagi, saya dorong semua kita bisa ikut serta ya. Nah, kembali pada pertanyaan jebakan Dondi Tan, tanggapan apa yang harus kita berikan? Sebelumnya kita mesti membangun konteks dulu ya saudara. Apakah pada saat Yesus disalib, saya sudah Kristen atau belum? Jika konteksnya saya belum Kristen, maka jawaban logisnya ya pilihan 1 atau 3. Lari saja atau bantu tentara Romawi. Loh, kenapa lari dan bantu tentara Romawi? Kan saya belum jadi Kristen. Saya belum percaya Kristus. Untuk apa saya membuat masalah dengan menolong Yesus dan membatalkan penyalibannya? Tapi buat apa juga saya bantu tentara Romawi? Kan nggak ada kaitannya sama saya. Karena saya juga tidak kenal siapa itu Yesus. Clear kan saudara sampai di sini? Nah, lalu bagaimana kalau konteksnya kita sudah menjadi Kristen dan kita sayang sama Yesus? Loh, menjadi Kristen itu kan artinya percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi Yesus belum disalibkan. Lalu bagaimana mungkin saya menjadi Kristen sementara Yesus belum menyelesaikan karya salib dan kebangkitannya? Maka pertanyaan Dondi Tan ini sebenarnya adalah pertanyaan jebakan, hasil karangan logika yang bodoh. Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari kuasa dosa dan maut melalui jalan salib. Bukankah sebelumnya Petrus pernah menahan Yesus agar tidak disalib? Tetapi apa kata Yesus? "Enyahlah engkau iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus pun pernah menghunuskan pedang dan memutuskan telinga kanan hamba imam besar untuk mencegah Yesus dibawa oleh pasukan mahkamah agama. Bukankah Yohanes, murid yang paling dikasihi, ada pada saat Yesus disalibkan? Dia menatap kepada tubuh sang Mesias yang diremukkan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan ia telah naik ke sorga sebab dia berasal dari sorga. Maka iman kita berkata, "Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
ku cinta kau selamanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, teguhkanlah iman kami, dan biarlah Tuhan memimpin kami supaya kami dengan tekun belajar firman Tuhan dan dapat mempertahankan iman kami, mempertanggungjawabkan iman percaya kami di hadapan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.